Diawali dengan memperlihatkan sebuah situasi ketika regu sniper tentara AS tengah mengawasi usaha penjemputan terhadap seorang tokoh pemimpin teroris Irak yang saat itu akan diamankan karena dia dianggap memiliki banyak informasi penting yang bisa dimanfaatkan. Okay, eyes on, boys. Humvee's here. Di sisi lain, beberapa pendukung militan si tokoh tadi rupanya tidak tinggal diam. Mereka menyusun strategi untuk mengacaukan usaha penjemputan tersebut, termasuk salah satunya adalah dengan cara melumpuhkan regu snipernya terlebih dahulu. My position's been compromised. I repeat, my position. Dan ya, satu dari 3 orang sniper itu berhasil ditumbangkan. Spontan situasi tersebut membuat Frank sebagai pemimpin regu menjadi kalap dan bertindak di luar kendali. Alhasil, keluarga si tokoh yang semestinya dilindungi pun akhirnya ia bantai juga. Singkat waktu, 10 tahun pun berlalu di mana Frank kini telah jauh meninggalkan kehidupan militernya. Meskipun tak bisa Frank pungkiri bahwa peristiwa pada 10 tahun silam itu masih membebani pikirannya, sampai-sampai ia belum sanggup untuk menceritakan kisahnya kepada siapapun juga. Dalam mengisi waktu luang semasa pensiun, hari-hari Frank disibukkan dengan berbagai kegiatan di bengkel mobil miliknya. Seperti pada hari itu, dia bersama satu karyawannya baru saja selesai memperbaiki satu mobil dan sudah siap untuk diantarkan kepada pemiliknya. Perkenalkan, wanita cantik ini bernama Casey. Ia merupakan istri dari Frank yang ketika dinikahinya, Casey sudah mempunyai seorang putri bernama Shannon. Kendati pun begitu, Frank memperlakukan Shannon layaknya putri kandung sendiri. And leave us stuck here on a Saturday? Mengetahui Frank akan mendapat bayaran dari pemilik mobil, Casey dan Shannon memaksa untuk ikut mengantar mobilnya sambil membujuk Frank agar mau membawa mereka liburan akhir pekan. Frank akhirnya membawa mereka walau ada sedikit was-was juga sebab yang dia tuju adalah seorang bos mafia yang Frank sendiri dulu pernah bekerja untuknya. Tiba di tempat tujuan, Frank mendapat gangguan dari si Badigul yang karena sikap songongnya sempat terjadi adu mulut yang berujung pada sebuah perkelahian. Beruntung satu orang dalam bernama Lazarus datang melerai mereka dan langsung membawa Frank menghadap bos yang bernama Leo. Ini bebenguknya. Okay, Frank. Always the perfectionist, huh? Sejurus Frank dibuat kaget dengan isi amplop yang diterimanya karena untuk sekedar bayaran servis mobil saja tentu tak mungkin dengan jumlah uang sebanyak itu. Maybe you'd like some real work. Usut punya usut, si Leo ini rupanya ingin Frank kembali bekerja untuknya sebagai pembunuh bayaran. Akan tetapi Frank menolak tawaran tersebut lalu pergi membawa amplopnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dalam hati kecil, Frank memang sempat terbesit niat untuk kembali terjun pada dunia mafia bersama Leo. Dan sejauh ini dia masih berusaha untuk tidak mengulangi pekerjaan itu lagi dalam hidupnya. Namun sejenak ia dikejutkan dengan pemberitaan di televisi di mana putri si Leo dikabarkan tewas setelah mengalami insiden tabak lari. Informasi ini membuat Frank sangat terpukul sebab dia tahu betul betapa si Leo sangat menyayangi putrinya tersebut. Tak lama setelah itu datanglah Lazarus berikut 2 orang pengawalnya yang tujuan kedatangan mereka adalah menyampaikan perintah agar Frank mau membereskan pelaku yang telah menyebabkan putrinya tewas. It doesn't consist of me fixing an automobile. I'm not interested. Setelah dipaksa Lazarus, maka Frank pun bersedia untuk menghadap Leo malam itu juga, yang dalam hal ini Casey sebagai istri tak diberitahu tentang apa maksud dan tujuan kepergiannya, sehingga timbullah sebuah prasangka tak baik dari Casey jika Frank telah menyembunyikan sesuatu yang selama ini ia tutupi darinya. Semakin Casey kepo, semakin kuat pula Frank mengunci mulut untuk mengatakan hal tersebut sampai-sampai ya, satu kepretan tangan Casey mendarat di pipinya. Tanpa berpikir untuk membalas kepretan itu, Frank pun lantas pergi menuju rumah si Leo. Sebagai manusia biasa, Leo rupanya masih belum bisa terima atas tragedi maut yang menimpa putrinya, terlebih karena si pelaku yang malah melarikan diri. Maka dari itu Leo memaksa Frank untuk membunuh si pelaku. Jika tidak, maka Leo mengancam akan membocorkan rahasia dari masa lalu Frank kepada istrinya. This calls for the silencer. Alhasil dengan terpaksa Frank pun menyanggupi permintaan bos Leo. Di sisi lain Lazarus yang sudah mengantongi data lengkap si pelaku langsung menyerahkannya sekaligus meminta Frank segera bergegas menjalankan tugas tersebut. Let's never be scared with you, Les.
Dari data yang ada, Frank berhasil mengusut jejak keberadaan si pelaku dengan cukup mudah. Artinya 99% Frank akan mampu mengeksekusinya sebelum ia menyerahkan diri kepada kepolisian setempat. Namun setelah mengetahui posisi target sedang bersama keluarganya, seketika itu pun Frank teringat detik-detik saat pembantaian pada 10 tahun silam. Bayangnya itulah yang kemudian membuat Frank terjebak dalam dilema sampai akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan si pelaku hingga tak lama pihak kepolisian pun datang untuk menangkapnya. Sayang, apa yang barusan Frank lakukan terhadap si pelaku terpantau oleh salah satu anak buah si Lazarus dan beritanya pun sampai kepada bos Leo yang karena hal tersebut Lazarus dipaksa Leo turun tangan untuk memburu keduanya. Kill him. Sementara itu di tempat kediamannya Casey dikejutkan dengan suara dering telepon yang diyakini itu adalah panggilan dari Frank. Namun karena khawatir terjadi apa-apa lantas ia pun memeriksa keadaan di sekitarnya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba karena merasa terancam, Casey kemudian berupaya untuk membela diri. Sekalipun itu tak membuahkan apapun kecuali hanya membuat Lazarus semakin marah saja dan bereaksi seperti ini. What about the kid? Selang beberapa saat Frank pun pulang ke rumahnya dan mendapati Casey pingsan di depan pintu dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Maka dibawalah ia ke rumah sakit terdekat. Sementara di saat yang sama Lazarus tengah mempersiapkan si pelaku untuk dieksekusi mati saat itu juga. Kembali pada Frank di mana ia telah kedatangan rekan seperjuangan lamanya bernama Timo menyusul kabar penculikan Shannon oleh komplotan si Leo. Dengan sukarela, Timo siap membantu Frank untuk mengatasi masalah tersebut. Di sisi lain, Casey merasa sangat terpukul. Selain karena khawatir akan keselamatan putrinya yang diculik, dia juga merasa sangat kecewa oleh sikap Frank yang telah membohonginya selama ini. Maka demi menebus kesalahan tersebut, Frank dibantu Timo berjanji akan segera membawa Shannon pulang dalam keadaan selamat. I will get her back. Singkat perjalanan, mereka sudah tiba di kediaman Leo yang keadaannya saat itu terlihat sangat sepi. Beruntung masih terdapat satu pria yang bisa dijadikan sumber informasi kemana Leo telah membawa Shannon pergi. Belum juga informasi didapat, pria itu tiba-tiba menyerang Frank sehingga apa boleh buat, Timo harus menembaknya hingga dia tewas saat itu juga. Belakangan diketahui ternyata Leo sejauh ini masih belum bisa melupakan kematian putrinya sehingga ia memutuskan untuk membawa Shannon ke kampung halamannya lalu disekap di sana. Kendati pun diperlakukan sebagai anak sendiri, namun sang istri tetap menyalahkan sikap Leo yang berlebihan tersebut. Sebagai mantan partner Leo, tentunya Frank mengetahui persis di mana posisi keberadaan putrinya saat ini, tepatnya di sebuah daerah di Meksiko yang Leo jadikan sebagai pabrik narkoba. Dengan persenjataan yang telah dipersiapkan, mereka pun berhasil menguasai area tersebut dengan melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana. Lazarus pun langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk melakukan pengepungan dan mentargetkan Frank dan Timo untuk dibunuh saja. Padahal kedua orang ini sudah berada di salah satu bar milik Leo di mana si Badigul sedang main tahun di sana. Dari si Badigul inilah Frank kemudian mendapat informasi lebih detail tentang Shannon disembunyikan. Sementara di luar bar terlihat Timo sedang menghabisi kroco-kroconya si Leo, termasuk si Badigul pun akhirnya tewas pada keributan tersebut. Mengingat kondisi saat itu sudah semakin berbahaya untuk keamanan Leo, maka dengan segenap kemampuannya Lazarus berusaha melindunginya dengan mengerahkan serangan ke atas bukit, di mana Frank bersama Timo sudah siap dengan kokangan senjata jarak jauhnya, dan aksi tabaku tembak pun tak terelakkan lagi. You might want to get down. Sejalan dengan itu, Lazarus dikejutkan oleh Frank yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang. Meski Frank mengawalinya dengan mengajak bicara baik-baik, namun Lazarus yang sudah terlanjur panik pun justru merespon sebaliknya. Alhasil, Frank pun mengganjar Lazarus dengan sebuah tembakan telak. I can't do that, Frank.
Nasib naas juga dialami oleh Timo di mana rupanya aksi baku tembak tadi telah melukai tubuhnya juga. Di tengah kondisi seperti itu ia masih berusaha agar Frank segera menemui Shannon karena jika tidak maka dalam sekejap Leo akan membawanya kabur dari sana. Come on, be careful. Di balik aksi Leo ini ternyata istrinya tak henti memberikan nasihat bahwasannya Shannon adalah Shannon yang jelas-jelas bukan anaknya. Tetapi Leo tak sedikit pun menghiraukan itu dan tetap saja keras kepala. Nah, di tengah bersih tegang itulah Shannon menancapkan gigitannya yang membuat konsentrasi si Leo hilang dalam seketika. No, she's not. She's right here. Dengan itu maka terbukalah kesempatan Frank untuk melumpuhkan si Leo, yakni dengan sebilah pisau yang berhasil dilesahkan tepat mengenai jantungnya dan ia pun tewas. Usai melewati liku perjalanan cukup melelahkan, Frank pun akhirnya bisa menepati janji terhadap sang istri, yaitu membawa Shannon pulang dalam keadaan selamat. Dari situ maka keluarga ini pun kembali berjalan rukun seperti sedia kala. I love you guys. Di akhir cerita, Frank berikut Timo dibawa ke grup curhat yang dikelola oleh Casey. Tampaknya Frank sekarang sudah bisa mulai lepas dari bayangan di masa lalunya dan mencoba memulai kehidupan yang baru. My name is Frank. Tamat ending yang cukup membagongkan.